Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah sehat saya Pak Ibu. Mari kita bersyukur muji kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan. Niki pas ayatnya juga ayat niku nggih. Ayatnya juga ayat yang meminta kita untuk mengingat bahwa di setiap apa yang kita hadapi di dunia ini, bahkan termasuk di dalam udara yang kita hirup, itu sebenarnya adalah perwujudan dari kudrat irodahnya Allah. Maka seharusnya di setiap nikmat kita ini mengingat Allah. Nanti kita baca. Mari kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati. Diulangi wal fulki. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah. Diulangi wa ma anzalallah. Wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Alhamdulillah, kita baca ayat Al-Fatihah, monggo. Inna fi khalqis samawati, monggo. Inna fi khalqis samawati. Sungguh adalah pada penciptaan seluruh langit. Sungguh adalah pada penciptaan seluruh langit. Wal ardi dan bumi. Wal ardi dan bumi. Wakhtilafil laili dan pergantian malam. Wal ikhtilafil laili Wan nahari dan siang. wan nahari dan siang. Wal fulki dan kapal. Wal fulki dan kapal. Allati yang kapal itu. Allati yang kapal itu. Tajri yang berlayar apa? Allati Tajri yang berlayar apa? fil bahri di laut. Fil bahri di laut. Bima dengan muatan. Bima dengan muatan. Yang fa'u yang bermanfaat apa ma. Yang fa'u yang bermanfaat apa ma. An-nasa pada manusia. An-nasi
Wama dan pada sesuatu wama dan pada sesuatu angzala yang telah menurunkan. angsala yang telah menurunkan Siapa Allahu Allah siapa Allahu Allah minas samai dari langit, minas samai dari langit mimmain berupa air, mimmain berupa air fa'ahya lalu menghidupkan siapa dia Allah, fa'ahya lalu menghidupkan siapa dia Allah bihi dengannya ma, bihi dengannya ma al-ardo pada bumi, al-arda pada ba'da mautiha ba'da mautiha setelah kematiannya ard, setelah kematiannya ard wabatha wabat dan menebarkan siapa dia Allah, dan menebarkan siapa dia Allah fiha di dalamnya ard, fiha di dalamnya ard min kulli dabbatin minggu dapat dari semua jenis makhluk melata, dari semua jenis makhluk melata wa tasrifir riyahi wakasri firri dan pada perkisaran angin, dan pada perkisaran wasahabi dan awan, wassahabi dan al-musakhkhari yang dikendalikan, al-musakhari yang ditentukan bainas samai baina samai di antara langit, di antara langit wal ardi dan bumi. wal ardi dan bumi Nah, masya Allah, jauh tadi innanya di atas, di sini baru la ayatin. Monggo. la ayat Sungguh ada tanda-tanda liqaumin bagi kaum li qaumi bagi yaqiluna yang berpikir siapa mereka. yaqiluna yang berpikir siapa mereka Baik, Bapak Ibu sekalian, kita terjemah pelan-pelan. Monggo. Sungguh, monggo. Sungguh adalah, adalah monggo langsung. Sungguh adalah pada penciptaan seluruh langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan kapal yang kapal itu ia berlayar di laut dengan muatan yang muatan itu bermanfaat bagi manusia, dan pada sesuatu yang Allah telah menurunkan dari langit berupa air, lalu dia menghidupkan dengan air itu pada bumi setelah kematian bumi itu, dan dia menebarkan di dalamnya dari seluruh jenis dari semua jenis makhluk melata, dan pada perkisaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Pada itu semua tadi, ya, sungguh ada tanda-tanda bagi kaum yang mereka berpikir atau menggunakan akalnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini nggak tahu selesai mboten ini kalau kita analisa niki panjang sekali nggih. Monggo kita mulai dari inna fi khalqis samawati. Inna kalimat huruf apa inna? Namanya huruf taukid. Pokoknya kalau ada huruf kok maknanya sungguh-sungguh pun jenengan katakan saja huruf napa? Taukid. Bahasa lainnya sebenarnya harfu tahqiqin. Tahqiq niku nggih hampir sami kali taukid. Biar kita mudah pun huruf napa taukid. Inna punya amal napa masih ingat? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah ingat, sudah pernah saya sampaikan di modul Al-Fuadi itu bahwa khobarnya inna itu sebagaimana pada khobarnya mubtada. Kalau khobar mubtada ada khobar muqaddam, mubtada muakhir. Khobarnya inna terkadang juga didahulukan seperti ini. Fi khalqis samawati berapa kalimat? Berapa? Tiga. Apa saja tiga? Fi kalimat nopo?
huruf apa? Jar, hukumnya mabni. Terus kholqi kalimat isim, hukumnya mu'rab. Kategori kedudukannya majrur, harus jar, jarnya kasroh, ya, jadi dia majrur. Terus kemudian kholqi diidofakan as-samawati, berarti kalimat hukumnya kategorinya jamak muannas salim, kedudukannya mudhof ilaih, i'rabnya harus jarnya kasroh karena jamak muannas salim. Ada yang bertanya, caranya biar bisa mulai baca kitab dus pundi? Caranya begini. Ini jenengan baca juga tapi dengan mushaf yang kosongan. Jadi jenengan baca satu ayat. Ketika baca satu ayat jangan dihafalkan tapi dipahami. Sehingga yang dilakukan itu yang pertama itu adalah paham atau mengerti makna perkatanya. Paham makna perkatanya. Ini yang pertama, harus paham makna perkatanya apa. Lah, kalau bisa sambil nanti kita hari Sabtu ngaji sorof, perkata ini kalau bisa bukan paham kata itu, tapi paham ini turunan dari apa. Gitu, ya. Kalau memang dia kata turunan. Misalkan nantinya ya, misalkan ikhtilaf, ini kita harus tahu fi'il madinya ikhtalafa, fi'il mudhari'nya yakhtalifu. Itu. Jadi nanti pas waktu ngaji sorofnya sudah agak lumayan, nanti analisa Qur'annya jangan hanya nahwu tapi juga analisa. Misalkan ini, inna fi kholqi, jangan ketemu kholqi, sungguh pada penciptaan. Jangan harus tahu ini bentuk fi'il madinya apa. Kholaqo, terus yakhluku, kemudian masdarnya kholqon, isim fa'ilnya kholik, isim maf'ulnya makhluk, fi'il amrnya ukhluk. Nah, nanti kita harus tahu turunan itu sehingga kita bukan hanya hafal makna perkata tapi ngerti, nggih. Ngerti itu tahu turunannya, asal mulanya ini. Lah, insya Allah kedepannya Al-Fuadi mau bikin kamusnya yang seperti itu. Oke, jadi ke depan kita insya Allah mau bikin kamus untuk kalimat-kalimat yang mutasarrif, kalimat-kalimat yang bisa ditasrif. Nanti kita kumpulkan dan kita urutannya tapi mengikuti urutan yang indeksnya terbanyak di Al-Quran. Misalkan ya, jadi misalkan di Quran yang paling banyak misalkan kola, berarti yang pertama kola yakulu kaulan. Nah, ini nanti maknanya apa? Jadi fi'il madi, fi'il mudhari' dan masdarnya. Turunannya bagaimana? Ngikuti ilmu sorofnya. Nanti insya Allah kita akan buat yang seperti itu. Enggak tahu terwujudnya kapan. Pokoknya niat dulu, ya, niat dan mulai. Dan insya Allah nanti ke depan kami pengennya itu kita kumpulkan itu per 10. Jadi misalkan 10 kata berikut tasrif sampai fi'il madi, mudhari' dan masdarnya. Setelah itu memberikan contoh ayat-ayatnya. Jadi contoh ayatnya ini, contoh ayatnya ini. Contohnya nanti ada dua, ada contoh dalam kalimat sederhana dan contoh yang ada pada ayat. Sehingga nanti orang hafal sekaligus tahu prakteknya. Jadi 10 hafal tahu praktek. Setelah itu 10 lagi kosakata hafal dan tahu prakteknya. Insya Allah rencananya begitu. Wong manusia hanya bisa berencana. Ya, mugi-mugi dikabulkan sebagai kebaikan. Bon, ini kita lanjutkan. As-samawati wal ardi. Wal ardi ada berapa kalimat? Lah, wa namanya huruf apa? Huruf ataf, hukumnya mabni. Al ardi kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya maktuf. Lah, terkait dengan maktuf ini saya mau menjelaskan terkait dengan maktuf. Perhatikan, kalau maktuf ini yang harus kita ingat, jangan asal kayak kemarin saya sempat melakukan kesalahan nih nggih karena melupakan makna. Jadi kalau pas lagi bahas maktuf, nggih, bahas maktuf harus apa? Mengurutkan tingkatannya. Mengurutkan apa? Tingkatannya. Apa istilah saya itu cari yang setara, cari yang
yang setara. Jadi karena maktuf kepada maktuf alaihnya itu harus setara. Contoh misalkan saya bicara dalam bahasa Indonesia. Ibu dan ayah nggih, menasehati kakak dan adik. Berarti adik maktuf ke kakak, terus ayah maktuf ke ibu. Lah itu namanya setara. Jangan sampai ketika nanti tidak urut akhirnya salah mengatofkan. Contohnya dalam ayat ini. Coba. Sungguh, perhatikan ya, sungguh dalam penciptaan seluruh langit dan bumi. Ini berarti al-ardi maktuf ke ayat mana? Ke lafaz mana? Asamawati. Jangan diatofkan ke kholki, tapi atofkan ke. Nah, cirinya maktuf itu makna maktuf alaihnya, makna yang terkait dengan maktuf alaihnya masuk juga pada maktuf. Contoh begini, misalkan saya katakan dalam bahasa Indonesia, saya makan apa Pak? Sukanya kita makan apa? Soto dan bakso. Misalkan saya makan soto dan bakso. Berarti maknanya kan saya makan soto, saya makan. Paham ya? Ini harus bisa dimasukkan. Jadi makna yang mempengaruhi maktuf alaih kan bakso diatofkan ke soto. Berarti makna yang mempengaruhi soto harus bisa dimasukkan juga pada bakso. Nah, contohnya ini. Ini kalau maknanya saya masukkan berarti gimana? Coba jenengan cara. Sungguh adalah pada penciptaan seluruh langit dan bumi. Kalau maknanya kita masukkan berarti gimana? Sungguh adalah pada penciptaan seluruh langit dan penciptaan bumi. Paham ya? Kan di sini samawati jadi apa? Mudhof. Mudhof ilaih itu dipengaruhi oleh mudhofnya. Paham? Kholqi kan mudhof. Ya, berarti ini juga harus wal ardi ai wa inna fi khalqil ardi. Paham ya? Jadi ketika kita mengatakan ini adalah maktuf ke sini, berarti yang mempengaruhi asamawati harus kita bisa masukkan juga kepada lafadz al-ardi. Berarti bentuknya menjadi seperti ini. Sungguh adalah di dalam penciptaan seluruh langit dan penciptaan bumi. Paham ya? Itu namanya setara. Kalau misalkan kita salah, ini kita atofkan ke kholqi, pasti nggak masuk. Sungguh adalah pada penciptaan seluruh langit. Terus dan di dalam bumi. Nah, nggak cocok. Paham ya? Jadi kalau kita masukkan maktuf alaihnya, maktuf itu harus setara dengan maktuf alaihnya. Pun kita lanjut. Waqtilafil laili. Ada huruf wawu lagi, huruf atof. Ini kita nggak seberapa menganalisa karena maktuf mudhof ilaih itu terus sama ya. Maka ikhtilafi kalimat isim hukumnya kategori isim mufrad, kedudukannya sebagai maktuf lagi. Coba maktuf kemana kalau yang ini? Nah, kalau ikhtilafi ini maktufnya ke kholqi. Ya. Dan berarti gitu ya, waqtilafil laili dan sungguh ya di dalam pergantian malam. Kholqi menjadi napa? Kholqi menjadi napa? Kedudukannya kholqi. Kedudukannya kholqi. Boten, kedudukannya kholqi itu kan status. Kedudukannya kan majrur. Majrur itu dipengaruhi oleh. Maka kalau ini kita matafkan ke kholqi, jarnya harus bisa dimasukkan ke sini. Berarti wa fikhtilafil laili. Paham betul? Paham lagi. Jenengan kan cerdas tuh ya. Jadi kita urutkan. Yang pertama kan innafi napa? Innafi kholqi. Ya, kholqis samawati. Nah, pun saya tulis ini biar kita paham. Nah, wal ardi itu tempatnya kan di sini. Wal ardi. Nah, terus waqtilafi tempatnya di sini. Waqtilafi.
Berarti ini setaranya ke sini. Kali ini ke sini. Paham ya? Sehingga cirinya apa? Waktilafi ini fi-nya bisa dimasukkan ke sini. Kalau al-ardi kholkinya bisa masuk ke sini. Paham ya? Di dalam penciptaan seluruh langit dan penciptaan bumi. Kalau di sini dan di dalam pergantian. Paham ya? Waktilafil laili. Terus nahar tempatnya di sini. Nah, niki permainan maktuf. Ya. Bon, kita lanjut. Waktilafi maktuf kemana? Jadi waktilafi tadi ikhtilafinya ke kholki. Al-laili kedudukannya sebagai apa? Mudhof ilaih. I'rabnya harus apa mudhof ilaih? Mudhof ilaih apa? Jar. Jarnya ditandai apa ini? Kenapa tandanya kasroh? Karena isim mufrad. Wan nahari lagi. Kita mau i'rabnya muter-muter niku mawon ya. Jadi yang kita analisa niki maktufnya kemana? Wan nahari ini wawunya huruf atof, an-nahari maktufnya kemana? Al-lail. Paham ya tingkatannya. Karena ini nanti kita berbicara atof terus nih. Wal fulki dan kapal. Lah ini sama. Huruf atof, al-fulki juga Coba yang ini maktufnya kemana? Ayo. Maktufnya kemana? Saya nulisnya lurus sama yang mana di sini? Apa? Nanti. Misalkan perhatikan. Kalau saya masukkan lurus di sini misalkan, lurus an-nahar. Berarti semua lafadz yang mempengaruhi an-nahar harus masuk dan pada perubahan malam dan perubahan siang dan perubahan kapal. Emang ada perubahan kapal? Boten. Ayo jangan luruskan kemana? Nah, lurusannya ke kholki. Jadi di sini wal fulki. Ya, berarti bukan penciptaan kapal dan pada kapal. Aywa fil fulki. Lah ini yang bikin repot kenapa? Karena jar semua. Paham ya? Karena jar semua, jadi kita harus meraba-raba. Ini al-fulki ini kenapa? Nah, kalau misalkan jenengan masukkan ke sini, masukkan ke asamawati, dan dalam penciptaan kapal, emang kapal diciptakan Allah langsung, bludak gitu, kan gimana? Berarti bukan wa fi khalqil fulki, tapi wa fil fulki. Ai inna fil fulki, dan pada keberadaan kapalnya itu. Paham ya? Paham betul? Paham lah, jenengan paham banget. Banyak, Oh, nanti dulu. Kan dereng ras nggih. Nah, jadi pokoknya lanjut. Allati di sini kalimat napa? Isim, hukumnya mabni. Nah, ini namanya isim apa? Mausul. Dia menjadi kedudukannya apa? Naat. Di sini ada dua macam. Kalau yang umumnya orang Arab itu dijadikan naat. Tapi kiai Indonesia banyak yang menjadikan badal. Jadi kadang allati yaitu. Jadi ada yang menjadikan apa? Badal. Bisa dijadikan badal, bisa dijadikan naat. Nah, pertanyaannya tadi Pak Pras sudah tanya duluan ya. Allati ini kenapa kok muannas? Jadi ada kalimat-kalimat yang oleh bahasa Arab itu dianggap perempuan. Dianggap apa? Perempuan. Contohnya nggih, nar api itu juga dianggap apa? Perempuan. Jadi ada hal-hal yang itu dianggap apa? Perempuan oleh Arab. Nah, kenapa? Lah itu saya juga nggak mendapati niku kenapanya. Wis pokoknya kapal kan bisa dinaikin. Aduh, bener niku. Itu itu Pak Edi bener. Tapi itu bukan alasannya, ngoten loh. Maksudnya Pak Edi niku bener. Jadi itu kadang orang itu kan pintar. Orang itu kan ngomong kadang omongan gitu bener, tapi maksudnya bukan begitu. Maksudnya bukan kok itu alasannya mboten, tapi bener kan kapal bisa dinaiki. Masya Allah.
Terus nanti? Boten, sekali lagi pernah saya sampaikan, nggih, terkait muzakkar dan muannas enggak ada urusan dengan itu. Nggih, tidak ada urusan dengan itu, hanya mengikuti tradisi Arab mawon. Tidak menggunakan itu. Karena nanti kalau menggunakan itu kadang nggih mboten ngoten. Contoh misalkan begini, jenengan ngertos napa maktabun, apa maktabun? Maktabun meja. Meja. Meja bisa ditumpaki mboten? Aduh, Masya Allah. Meja maktabun. Cobi, meja saya tulis. Maktabun. Mudzakkar napa muannas? Muannas. Maktabun mudzakkar. Oh, maktab. Maktabun mudzakkar. Tapi kalau maktabun itu kan tempat apa? Tempat menulis. Maknanya apa? Meja. Tapi tempat tulisan yang banyak, perpustakaan niku bahasa Arabnya maktabatun. Niki muannas. Jenengan mboten usah terus alasannya karena bisa dimasuki loh nggih. Terus wah kacau nanti kalau gitu. Jadi mboten wonten urusan kali niku nggih. Jadi mengapa kok ini penting saya tekankan ini enggak ada urusan begitu? Karena nanti ada, saya ulangi, ada kalimat yang itu nanti mudzakkar tapi mboten mudzakkar. Napa niku? Allah. Ayo jenengan mau mengatakan Allah mudzakkar. Secara lafaz mudzakkar napa mboten? Mudzakkar, dhamirnya huwa napa hiya? Terus jenengan mau alasan apa? Apa berarti ayo kan enggak berani juga kan? Nah, artinya itu bukan alasan. Pokoknya mudzakkar itu dua. Ketika dianggap mudzakkar, semua itu pada asalnya mudzakkar kecuali satu punya tanda muannas atau memang secara kenyataan muannas atau dianggap muannas. Niki yang terakhir niki kita nggak tahu. Pokoknya kalau orang Arab dianggap muannas, nggih. Sekarang begini, saya kasih contoh. Narun, maknanya apa narun? Api. Mudzakkar napa muannas? Terus kenapa? Apa karena perempuan membakar juga gitu? Betul sama begitu ya. Itu otak-atik gatuk itu nanti. Jadi jadi wis pokoke muannas. Jadi begini, saya ulangi, prinsip dasarnya nggih, semua itu pada dasarnya mudzakkar kecuali punya tanda muannas atau dia memang kenyataannya muannas. Contohnya kenyataannya muannas itu seperti ini. Contoh nggih kenyataannya muannas niku. Misalkan tolhah. Tolhah niku secara lafaz kan tapi niki nama untuk laki. Jenengan hukumi mudzakkar napa muannas? Ayo, misalkan jenengan pakai domir, tolhah itu huwa napa hiya? Huwa. Karena kenyataannya mudzakkar. Atau Hamzah. Ayo, sahabat Hamzah. Mudzakkar napa muannas? Mudzakkar. Yang mengikuti Rasulullah, nemani Rasulullah, Maisarah. Ya, bayangkan Maisarah di Indonesia perempuan. Maisarah niku laki. Paham ya? Jadi muannas pada dasarnya semuanya itu mudzakkar kecuali punya tanda muannas atau kenyataannya muannas atau dianggap muannas. Maka kalau tidak seperti ini maka dia ya diposisikan mudzakkar. Pun ya. Jadi terkait dengan al-fulki wis pokoke. Nah, tapi di dalam tradisi nahwu ya ini namanya muannas majazi. Napa? Muannas majazi. Muannas yang tidak asli. Lah, yang tidak asli itu boleh dihukumi mudzakkar, boleh dihukumi muannas. Paham ya? Meskipun umumnya dikatakan muannas, tapi misalkan pakai mudzakkar juga boleh untuk muannas napa? Majazi. Pun, ngoten nggih. Nah, pertanyaannya bagus ini Pak Pras. Jadi kita tahu kenapa kok ini dianggap napa? Muannas. Yo karena oleh orang Arab diposisikan muannas. Pun begitu saja. Jadi karena ada beberapa yang menyampaikan alasan, tapi kalau dikejar itu tetap gak jadi. Ya, tetap mboten, maksudnya gak jadi ini tidak bisa diturunkan. Apakah setiap yang begitu? Enggak.
Ngeten nggih. Pun wal fulkil lati allati yang kapal itu pun jadi naat. Ingat setelah isim mausul harus ada napa? Silah, silah. Tajri kalimat napa? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Ingat hukumnya fi'il mudhari mu'rab. Kategorinya apa ini? Ingat ini huruf akhirnya ya berarti mu'tal akhir. Kedudukannya apa? Sepi, tidak ada amil nasib, tidak ada amil, Jasem. berarti i'rabnya harus rofa. Rofaknya mu'tal akhir ditandai dengan apa? Domah tapi muqaddaro. Ya, jadi tetap domah tapi domahnya muqaddaro. Jadi aslinya tajriyu, ya. Karena ya itu berat menyandang domah, maka kemudian disukun jadilah tajri. Fi'il butuh pada fa'ilnya mana? Berupa domir mustatir yang kembali kepada isim mausul, disebut juga sebagai apa? Aid. Disebut apa? Biasanya yang nyari ini Pak Gus, aidnya mana Tot? Nah, itu ya. Jadi ini aidnya ini berupa domir apa? Mustatir yang kembali kepada isim mausul. Tajri yang berlayar apa iya? Iya kapal niku tadi. Pun fil bahri di laut. Sudah. Tajri ini susunan fi'il dan fa'il berkedudukan sebagai apa? Silah dari isim mausul. Lanjut. Fil bahri susunan apa? Jar majrur. Pun kita tinggal langsung. Lah, kapal itu berlayar bima. Jadi berlayar bima. Bima itu maknanya baknya itu membawa. Jadi maknanya baknya apa? Dengan membawa sesuatu. Bima dengan membawa sesuatu. Sesuatu namanya ya maksudnya muatan. Bima dengan membawa sesuatu. Udah jam segini ya, cepet banget. Pun bima dengan membawa sesuatu. Susunan apa niki jar? Majrur, manya namanya isim mausul, maka jumlah setelahnya juga sebagai silah. Yang fa'u niki fi'il mudhari, i'rabnya rofa'nya domah karena sahihul akhir. Fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Domir mustatir. Apa yang bermanfaat di sini? Sesuatu itu, sesuatu yang diangkut itu yang bermanfaatnya an-nasa pada manusia. Sudah kita masukkan. Tadi kita punya rincian maktuf. Napa mawon tadi pertama? Fi ikhtilafil laili. Terus di sini wan nahar. Terus napa tadi? Oh, fi ikhtilafil laili wan nahari. Wal fulki, al fulki di mana tadi? Al fulki lurusnya di mana? Di sini kan ya? Di kholki. Oh, ini keliru, kurang ke atas ya, kurang ke atas. Kenapa tadi atasnya tadi fi kholki ya? Fi kholkis samawati. Kholkis samawati. Terus wal ardi, al ardinya di sini. Terus wa fi ikhtilafinya di sini, ikhtilafil laili. An-nahari lurus dengan lail, an-nahar. Terus al-fulki lurus dengan sini, al-fulki. Terus kemudian al-fulkil lati tajri fil bahri bima yang fa'unnas. Terus di sini wama angzala. Wama dan sesuatu. Ini lurusnya kemana? Ke sini lurusnya sama al-fulki ikhtilafi kholki, ini ma di sini. Wa ma dan pada sesuatu. Begitu berarti begitu ya. Wa ma dan pada, makanya ini kita untuk membantu ini kita kasih dalam kurung pada. Ini adalah penerjemahan dari fi. Paham ya? Penerjemahan dari apa? Fi. Di atas kan ada fi yang kita terjemahkan pada. Nah ini untuk membantu bahwa ini tempatnya di sini, fi-nya kita masukkan lagi. Paham ya? Wa dan pada sesuatu. Jadi dia atofnya kepada nemputi maniki kholki sini ya. Ya, pun. Wa dan pada sesuatu angzala yang telah menurunkan. Angzala kalimat apa? Fi'il apa? Madi hukumnya mabni apa? Mabni fathah. Pun fi'il madi biasa karena apa? Tidak bersambung dengan
dhamir rafa mutarik atau jama. Terus fi'il butuh pada siapa yang menurunkan? Pun kita lewati. Minas sama'i susunan apa? Mimain susunan apa? Perhatikan, min itu punya makna banyak nggih. Min itu punya makna banyak. Terkadang min itu artinya adalah ibtidaul ghoyah, maknanya dari. Napa? Ibtidaul ghoyah namanya. Terkadang maknanya litab'id, termasuk atau sebagian. Namanya memaknai sebagian. Terkadang maknanya adalah bayan. Ini namanya bayan. Min ma'in, menunjukkan berupa. Jadi kalau berupa namanya maknanya bayan. Mimain, sesuatu yang Allah turunkan dari langit. Maksudnya berupa air. Bukan yang batu, tapi mimain. Karena terkadang Allah juga menurunkan batu dari langit. Tapi yang dimaksud di sini bukan yang itu, tapi yang berupa air. Mimain berupa air. Fa'ahya. Fa'ahya. Fa di sini huruf ataf juga. Ahya. Nah, coba jangan cari. Ahya ini atofnya kemana? Fa'ahya lalu menghidupkan. Fa'ahya, ahya kalimat apa? Fi'il apa? Madi. Ini fi'il madi ini ma'tuf kemana? Angzala. Ke angzala. Jadi Allah telah menurunkan lalu menghidupkan bihi dengan air tersebut, menghidupkan al-ardo pada bumi. Menghidupkannya itu biar nampak keren. Napa biar nampak keren? Menghidupkannya ba'da mautiha, setelah kematian bumi itu. Bumi sudah kering kerontang, pecah-pecah, seperti mati benar-benar, tapi begitu turun hujan oleh Allah dihidupkan lagi, muncul lagi tetumbuhan. Namanya ba'da mautiha. Ba'da ini kedudukannya sebagai apa? Dzaraf. Dzaraf i'rabnya nasab. Lafaz setelah ba'da kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih, hanya ingat domir yang disambung oleh suatu isim juga pasti menjadi mudhof ilaih. Wa batha, dan menebarkan. Ini berarti apa? Fi'il juga. Berarti atofnya kemana? Ke ahya. Ahya, terus kemudian wabath. Allah menghidupkan, setelah menghidupkan basta, menebarkan. Urutannya ke sana ya. Jadi Allah pertama apa? Menurunkan air, terus setelah itu lalu di sini pakai fa. Fa berarti apa? Lalu. Lah setelah menghidupkan wabasta dan menebarkan. Lah perhatikan ini, perhatikan perbedaannya. Di sini pakai fa, di sini pakai wa. Sudah pernah saya ingatkan kalau fa itu berarti urut. Kalau wa tidak harus urut. Maka di sini jenengan nanti boleh bertanya, jenengan tanya. Dulu mana? Allah nebarkan benihnya dulu ataukah menghidupkannya dulu? Pokoknya terjadi dua-duanya gitu saja. Kita nggak tahu lah urutannya. Gitu kan? Dulu mana? Jangan misalkan ditanya, telur sama ayam dulu mana? Sehingga bingung. Lah telur kan dari ayam, ayam dari bingung. Lah ini pokoknya ayatnya pakai nyawa. Yang penting Allah itu menghidupkan bumi dan menebarkan di dalamnya hewan-hewan. Saya tanya, duluan mana? Munculnya apa namanya? Tetumbuhan atau munculnya hewan? Tumbuhan dan hewan bareng. Nah, kita nggak tahu, betul saya dijawab, betul tahu, ya. Maksudnya begini, betul tahu, karena tumbuhan itu kadang hidupnya secara ilmu itu ya setelah adanya bakteri, kan? Setelah adanya bakteri segala macam, terus kemudian ada apa namanya cacing-cacing, baru kemudian tumbuh. Ataukah tumbuhan dulu yang tumbuh, kemudian hewan itu mengambil manfaat dari tumbuhan? Duluan mana? Wis kita nggak tahu. Wis pokoknya di sini pakai nyawa. Yang penting dua-duanya terjadi dan yang melakukan itu Allah. Wabatha. Makanya di sini kalau kita misalkan tidak harus urut. Jadi kalau pakai wa itu maknanya tidak harus urut. Tapi kalau fa ini harus
urut, berarti pasti butuh air dulu. Allah menurunkan air dulu baru memberikan kehidupan dan juga memberikan apa? Menebarkan adanya hewan-hewan wabatha dan menebarkan siapa dia Allah fiha di dalamnya bumi itu mingkul lidabah. Karena memang jenis makhluk. kita nggak benar-benar tahu urutannya bagaimana. Wa tasrifi. Nah, ini berarti atofnya kemana? Tasrifi. Tasrihib perkisaran. Berarti kan ini sudah saya kasih bantuan. Apa berarti kemana? Berarti ke al-fulki, ke ikhtilafi, ke yang tadi. Berarti di sini wa tasrifir wa fi tasrifir riyahi. Wasahabi asahabi kemana maktufnya? Riyah, ya. Dan pada perkisaran awan. Al-musakhori yang dikendalikan ini atofnya kemana? Eko atof naat dari mana? Sahab. Jadi sahabnya ini yang dikendalikan bainas sama iwal art. Nah ini rata-rata ayat-ayat seperti inilah yang kemudian membuat ulama maksudnya orang ahli ilmu alam itu kemudian langsung merasa ini kalau bukan Tuhan nggak bisa, karena diturunkan di tahun itu. Tahun itu yang belum berkembang ilmu pengetahuan, tapi yang dibicaranya kan ini ilmiah semua, ilmiah semua. Itu urut-urutannya Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan dengan ilmu. Termasuk niki awan itu diistilahkannya al-musakhkhari bainas sama iwal ard, dikendalikan oleh Allah, itu ditundukkan itu di antara langit. Langit niku jeneng bayangan atas. Langit dalam versi ini itu berarti napa? Atmosfer. Jadi semua yang ini tuh nggak bisa naik juga nggak bisa turun. Wal ardi dan bumi la ayatin. Ini adalah jauh sekali isimnya napa? Inna, i'rabnya harus napa? Nasab, tanda nasabnya dengan kasroh karena jamak muannas salim, nggih, liqaumin ya'lamun. Wallahu alam bisawab. Kita sedikit ke makna. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang harus kita ingat di dalam hidup, perhatikan, hidup itu ujung-ujungnya semuanya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian semua itu tahu, ngerti, punya pemahaman bahwasanya Allah lah penguasa semuanya. Annallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Jadi ini adalah inti dari kehidupan. Berarti kula panjenengan ini sudah paham hidup atau belum? Ini adalah menjadi takarannya. Kalau kita sudah paham di setiap detik kehidupan kita itu adalah perwujudan dari kudrah iradah Allah, berarti kita sudah mulai punya mengenali Allah dengan baik. Karena kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk melihat Allah di dunia ini. Kita lemah sekali. Maka Allah saking baiknya memperkenalkan dirinya kepada kita melalui makhluk-makhluk ciptaannya. Lah kula panjenengan jangan terpukau dengan makhluk. Wong makhluk itu tadi diutus untuk memperkenalkan Allah, kok malah kita. Nah, misalkan begini. Saya ngutus misalkan ini Mas Farid lagi di rumah sana. Saya nyuruh anak putri, Mbak tolong ke rumahnya Mas Farid ya, kasih tahu saya suruh ke sini. Oh begitu panggil ke sana, lah Mas Farid terkesima dengan si santri putri yang saya utus, akhirnya malah ngobrol nggak datang ke saya. Itu piye maksudnya? Wong si santri putri ini saya utus untuk ngasih tahu bahwa dia saya suruh datang menghadap saya. Lah kok malah ngobrol sama utusannya, paham ya? Lah semua makhluk ini oleh Allah itu sebenarnya diposisikan ayatin, menjadi tanda-tanda bahwasanya Allah itu maha berkuasa dan mengendalikan semuanya. Ayatin. Lah kok malah kita terkesima dengan ayat. Sami kali ini niku lho nggih. Apa? Lampu merah, lampu itu kan tanda. Tapi begitu jenengan karena nggak pernah lihat lampu itu, begitu ada lampu merah, lampu hijau terus malah diem saja. Wah bagus, malah jenengan bawa pulang itu. Itu keliru, wong itu tanda. Ya kira-kira begitu lagi. Monggo kula panjenengan ini diingatkan berulang kali ayat seperti ini oleh Al-Qur'an, jangan
napa namine niku seringkali terhenyak, terpukau, nggih, berhenti pada hal-hal yang kita lihat, yang kita rasa di dunia ini, tapi naikkan lagi mengingat bahwa itu semua wujud dari adanya Allah yang maha berkuasa dan maha berkehendak. Berarti kula panjenengan sakit nggih pun wa idza maritu fahuwa yasfin. Oh, yang membuat saya sehat nggih Allah, kalau dicabut sehatnya nggih sakit. Ya ini berarti nggih wujud bahwa Allah itu adalah ad-dharr yang bisa memberikan bahaya. Nggih. Terus kemudian berharap sembuhan karena Allah itu asy-syafi yang maha menyembuhkan dan seterusnya. Kita sedang diambil nikmatnya. Oh, Allah itu memang Al-Basit, tapi juga napa niku namine niku Allah itu juga napa lawannya Al-Basit napa? Al-Qabid. Jadi Allah itu juga memang kalau Allah memang nggak ngasih ya kita nggak punya apa-apa. Ammay yarzuqukum minas sama in amsaka rizqo. Coba siapa yang ngasih kamu rizki? Kalau Allah sudah. Oh kita jadi kalau pas lagi nggak punya uang kita ya Allah bener-bener. Kalau Allah nggak memberi saya rizki ya nggak ada rizki. Nah, seperti itu. Jadi kita semua yang kita alami rasakan untuk menjadi ini cara Allah mengenalkan diri, sifatnya, af'alnya kepada kita, maka langsung saja katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Nggih. 5 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sehingga dengan adanya ayat-ayat ini oleh para orang pintar itu untuk memberikan arahan bagi keluarga yang belum punya anak. Kamu belum punya anak ya, coba laki-laki dan perempuannya sepasang itu udan-udanan nanti akan Iya. Betul. Betul. Kalau itu saya nggak tahu ya, saya nggak tahu itu, saya nggak tahu. Wes itu jadi mungkin ya barokai, wes barokai udan-udanan itu lah ya, barokai udan-udan. Yang jelas hujan itu rahmat. Hujan itu apa? Hujan itu mungkin maksudnya itu Pak, kalau habis hujan-hujan kan terus kedinginan. Lah kedinginan nanti terus bisa masuk kamar itu loh. Maksudnya gitu mungkin ya. Pon itu nggih wallah alam ya Pak Panggung ini ada aja ini tanya nggih. Pon lah ngoten pon mboten napa-napa cabi hujan-hujanan. Sing penting mboten nyembah selain Allah. Pon sing penting niku nggih. Sing penting kita punya rasa yang memberikan kehidupan itu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.